Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. 6. Lunzi. Apa kau ingin membawa ini lebih jauh? Jika kau melakukannya, aku tidak keberatan ikut campur dalam pertarungan melawanmu. Jian Chen berkata dingin. Wu Yi tertawa. Kau sepertinya memiliki kekuatan yang cukup untuk melawanku dilihat dari kepercayaan dirimu. Kau boleh mencobanya dan kuyakin nyawamu adalah taruhannya. Wu Yi mengepalkan tangannya keras, ia bisa merasakan Jian Chen memprovokasinya tetapi Wu Yi berusaha tetap tenang. Pertarungan kita sedikit ada gangguan hari ini, Lunzi. Apa kau tidak keberatan bertarung lain waktu? Lunzi mendengus kesal, dari awal ia tidak mau bertarung dengan Wu Yi tetapi situasinya memaksanya melakukan demikian. Lunzi bukan takut pada Wu Yi melainkan ia tidak bisa bertarung di tengah keramaian seperti ini. Wu Yi kemudian menyarungkan pedangnya sebelum berbalik dan hendak pergi. Namun baru beberapa langkah kakinya bergerak suara Jian Chen kembali terdengar. Kau mau pergi? Bagaimana dengan kerusakan restoran yang kau buat? Wu Yi menghentikan langkahnya sebelum menoleh ke area sekitar restoran. Terdapat banyak sekali benda rusak meliputi dinding atau meja. Aku tidak peduli. Kau harus menggantinya, itu adalah tanggung jawabmu merusak fasilitas restoran. Dan bagaimana kalau aku menolak? Wu Yi menatap Jian Chen sinis. Jian Chen tertawa kecil sebelum melompat tinggi dari mejanya dan mendarat di depan pintu masuk restoran, menghalangi Lunzi keluar. Kau akan berurusan denganku. Jian Chen menyeringai lebar. Dahi Wu Yi mengerut, apa kau ingin membawa hal ini pada kekerasan lagi? Aku tidak mengajakmu demikian. Aku hanya ingin kau ganti rugi pada restoran ini. Semua pelanggan yang menonton sejak tadi menjadi tegang bahkan sedikit takut. Mereka khawatir pertarungan akan terjadi kembali sementara Lunzi tidak berbicara lebih jauh. Ia memusatkan berdiri di depan para pelanggan untuk memastikan keselamatan mereka dari serangan Wu Yi yang bisa tiba-tiba. Tentu saja kau boleh menolaknya jika tidak punya uang. Kau bisa menjual dengan pusakamu itu. Jian Chen tersenyum mengejek. Wu Yi hampir kehilangan kendali dan sedikit emosi namun ia berusaha tidak menyerang Jian Chen. Wu Yi tidak cukup bodoh untuk menyadari situasinya sekarang. Andai Jian Chen bergerak dengan Lunzi secara bersamaan maka Wu Yi tidak mempunyai kesempatan untuk mengimbangi mereka bahkan bisa jadi akan kalah. Sudah cukup lama ada seseorang yang membuatku di posisi tidak berdaya seperti ini. Wu Yi tertawa lantang sambil menggelengkan kepala. Dia kemudian mengeluarkan kantong uang di cincin ruangnya lalu melemparkan pada salah satu pelayan restoran. Uang itu berisi koin emas, lebih dari cukup untuk memperbaiki kerusakan bahkan membuat bangunan restoran kembali. Wu Yi melanjutkan langkahnya meninggalkan restoran dan ketika langkah kakinya ada di samping Jian Chen, ia berbisik pelan. Berharaplah agar kau tidak bertemu lagi denganku. Jian Chen tersenyum sinis menjawabnya. Berharaplah semoga kau tidak terbunuh di pertemuan kita selanjutnya. Wu Yi mengepalkan tangannya tetapi tidak menjawab lebih jauh melainkan tertawa sembari melanjutkan langkahnya. Murid-murid di belakangnya mengikutinya kemudian. Suasana restoran mendadak canggung, tidak ada suara yang keluar sampai Lunzi membungkuk hormat pada Jian Chen. Terima kasih pendekar telah membantuku di situasi yang sulit serta mengusirnya. Tidak perlu sungkan Senior Lun, sebuah kehormatan juga bisa bertemu dengan Anda. Jian Chen memberikan hormatnya juga. Jian Chen mengenal Lunzi dan mungkin hampir semua orang kekaisaran mengetahui namanya.
Pendekar yang sering disebut sebagai pendekar tongkat emas itu adalah salah satu jagoan yang termasuk dari 10 pendekar terkuat di Kekaisaran. Lun Zi kemudian mengajak ngobrol Jian Chen lebih jauh. Tidak ada lagi yang berselera makan setelah kejadian sebelumnya. Para pelanggan langsung membubarkan diri termasuk Jian Chen dan Lun Zi. Lun Zi merasa Jian Chen adalah pria yang berusia seumurannya mengecualikan wajahnya yang begitu muda. Lun Zi berpikir Jian Chen menggunakan teknik tertentu agar dirinya lebih muda dari usianya. Apa pendekar juga kesini karena niat yang sama, mencari kitab itu? Lun Zi membuka topik percakapan. Sebenarnya aku hanya kebetulan ada di sini karena suatu perjalanan. Tentang kitab langit itu aku baru mengetahuinya yaitu saat di restoran tadi. Apa pendekar juga mengincarnya? Jian Chen mengerutkan dahi, sedikit tidak mengerti. Apakah itu sesuatu yang dilarang senior? Lun Zi menghela nafas panjang sembari mengusap wajahnya yang terlihat lelah. Sebenarnya kitab itu adalah harta berharga milik wali kota. Aku kesini tidak memiliki niat yang sama melainkan untuk menjaga kitab itu. Secara terang-terangan Lun Zi menjelaskan bahwa ia baru saja kesini beberapa jam lalu sebelum ke restoran tadi. Alasan ia ke kota Anshan karena wali kota mengirimkan surat kepadanya. Dalam surat tersebut wali kota menyampaikan bahwa kota Anshan sedang dalam bahaya. Ada seseorang yang berani menerobos ke kawasan wali kota secara terang-terangan 2 hari lalu. Orang itu mengatakan bahwa kota akan diserang tidak lama lagi. Sampai sekarang masih jadi tanda tanya bagaimana kitab rahasia yang dimiliki wali kota bisa bocor ke dunia luar. Masalahnya kitab itu dapat membawa petaka jika diketahui banyak orang. Penyerangan kota di provinsi Kekaisaran. Siapa yang cukup gila melakukan itu? Jian Chen terkejut ketika Lun Zi menjelaskan demikian. Seorang kriminal akan berpikir 2 kali mencari masalah di wilayah provinsi Naga Api. Semakin dekat dengan daerah Kekaisaran seharusnya kejahatan semakin menurun. Pendekar, aku setuju apa yang Anda katakan dan aku berpikir hanya ada satu organisasi yang bisa semena-mena pada pemerintahan Kekaisaran. Aku yakin mereka adalah organisasi 12 Sio pemburu. Jian Chen mengerutkan dahinya, jika dipikir kembali memang benar apa yang dikatakan Lun Zi. Bisa dibilang organisasi Sio pemburu tidak mengenal takut pada pemerintah, mereka hanya fokus pada tujuan. Apapun itu yang menghalangi jalan mereka akan menyingkirkannya termasuk menghancurkan satu kota sekalipun. Lun Zi kemudian mengajak Jian Chen ke tempat kediaman wali kota jika ingin mencari tahu masalah lebih detailnya. Ia bisa melihat Jian Chen bukan orang jahat. Lebih lagi Jian Chen memancarkan aura yang kuat di tubuhnya. Meski tidak terlalu yakin namun Lun Zi merasa bahwa Jian Chen dapat mengalahkannya jika keduanya bertarung. Sepertinya kau akan ikut campur dengan masalah mereka bukan? Lili bertanya di dalam pikiran Jian Chen. Lili, kau sudah terbangun. Jian Chen terkejut antusias. Lili mengangguk pelan. Alasan ia baru berbicara dengan Jian Chen lagi karena beberapa hari lalu dirinya harus tertidur sesudah menyerap kultivasi Xintian dan Yun Luo. Kenapa demikian? Karena sekarang Lili sudah mencapai ranah alam langit, setidaknya itu yang ia ceritakan pada Jian Chen. Jika aku mengabaikan masalah ini maka ada ratusan ribu orang yang tinggal di kota ini kena dampaknya dari serangan musuh. Jian Chen mengutarakan bahwa di masa depan kota Anshan sudah menjadi kota mati akibat serangan ini. Aku bukan mau menghentikanmu atau sebagainya, bisa dibilang aku tidak peduli. Lili mengangkat bahunya. Jian Chen tersenyum canggung, ia pikir Lili khawatir dengan keselamatannya seperti biasanya, namun sepertinya ia salah menduga. Pada akhirnya Jian Chen setuju untuk pergi ke tempat kediaman wali kota bersama Lun Zi.
Jian Chen ingin memastikan sesuatu yang membuatnya penasaran, dan hal itu ia ingin coba lakukan di kehidupan kedua ini. Episode sebelumnya, Eps 235, Konflik di Restoran. Eps 237, Kitab Dewa Langit Surgawi. Kedatangan Jian Chen ternyata disambut baik oleh pemerintahan wali kota, atau lebih tepatnya lagi, kedatangan Lun Zi lah yang membuatnya disambut demikian. Wali kota langsung menemui Lun Zi tepat di gerbang kediamannya, menyalaminya dengan sukacita serta rasa hormat yang tinggi. Memang identitas Lun Zi bisa dibilang spesial bahkan di pandangan para bangsawan sekalipun. Hal yang sama terjadi pada wali kota yang begitu menghormati Lun Zi. Pandangan wali kota kemudian beralih pada pemuda di samping Lun Zi. Menyadari hal tersebut, Lun Zi memperkenalkannya pada wali kota. Dia adalah pendekar yang kutemui beberapa jam lalu, kuharap wali kota tidak keberatan aku bersamanya. Ah, tentu saja tidak pendekar Lun. Wali kota mengangguk pelan. Kemudian ia mengajak Lun Zi dan Jian Chen masuk ke kediamannya. Wali kota merupakan seorang pria berusia 40-an, memiliki perut yang buncit serta sedikit pendek. Kediamannya juga terbilang besar bahkan tidak berlebihan disebut istana. Saat masuk, Jian Chen disambut oleh para pelayan yang sudah berjejer rapi di setiap ruangan wali kota. Jian Chen dan Lun Zi kemudian dibawa ke suatu ruangan. Wali kota, bisakah kita langsung pada intinya? Lun Zi mengusap wajahnya, sedari tadi ada banyak pelayan wanita di sekitarnya membuat ia menjadi terganggu dan tidak senang sementara wali kota malah membahas yang tidak perlu dengannya. Ah, maaf aku terlalu terbawa suasana. Wali kota tersenyum canggung. Ia menyadari kesalahannya yang malah bergurau. Ekspresi wali kota menjadi serius, ia sepertinya tidak keberatan dengan adanya Jian Chen di ruangan itu sehingga menjelaskan garis besar masalah kota. Para pelayan diminta pergi karena ini bersifat penting serta rahasia, di ruangan pribadinya kini hanya ada wali kota, Lun Zi serta Jian Chen. Pendekar Lun, mungkin Anda sudah menyadari ada banyak pendekar di berbagai penjuru mulai berdatangan ke sini bukan? Lun Zi mengangguk sementara Jian Chen memilih diam, dia ingin lebih memahami situasi dengan fokus mendengar. Seperti yang aku tulis dari surat, mereka semua datang ke sini menginginkan sebuah kitab langit yang ada pada kediamanku. Kitab ini memang untuk seorang pendekar dan tidak berguna untukku, namun menyerahkan pada orang lain adalah hal berbeda. Dahi Lun Zi berkerut, ada satu pertanyaan di pikirannya yang membuat ia heran. Jika itu kitab untuk seorang pendekar, bagaimana Anda bisa memilikinya? Ceritanya panjang dan sulit dipercaya. Singkatnya, kitab tersebut diberi oleh pendekar misterius kepadaku. Aku tidak mengenalnya, namun dia mengatakan bahwa kitab itu harus dijaga sebaik mungkin dan jangan sampai orang jahat mengambilnya. Wali kota menjelaskan bahwa dia diberi kitabnya sekitar 10 tahun yang lalu. Kitab itu sudah ada sejak lama dan baru diketahui sekarang. Lun Zi mengelus dagunya. Wali kota mengangguk kemudian ia menyimpulkan alasan kitab itu diberikan padanya karena untuk melabuhi mata banyak orang. Politik dan dunia persilatan adalah dua hal berbeda yang tak bisa disatukan. Mungkin saja pendekar misterius yang memberikan kitab itu berharap tidak ada yang menemukannya. Siapa yang berpikir bahwa sebuah kitab tingkat tinggi berada di area pemerintahan? Jadi wali kota, apa yang Anda inginkan dengan mengundangku ke sini? Lun Zi sudah mengerti garis besarnya namun ia masih belum mendapatkan jawaban alasan dirinya harus diundang ke sini. Wali kota menghela nafas berat, tampangnya sedikit kusut dan terlihat menua beberapa tahun. 2 hari lalu, ada seseorang datang ke kediamanku,
mengalahkan banyak penjaga tanpa mengangkat tangan. Untungnya dia kesini tidak mengambil kitab itu melainkan hanya memberitahu suatu kabar. Kabar yang dibawa oleh orang itu adalah ia telah menyiapkan pasukan yang sedang menuju ke sini. Orang itu mengabari bahwa dirinya dan pasukannya akan menyerang kota. Sebenarnya wali kota sedikit heran padahal orang itu bisa dengan mudah langsung mengambilnya jika ia mau, namun orang itu mengatakan bahwa ia juga ingin menghancurkan kota Anshan dan warganya. Wajah Lunzi menjadi serius, ia tidak menduga situasinya bakal seberbahaya ini. 2 hari setelah pemberitahuan dari orang tersebut, masih tidak ada kabar bahwa orang itu benar-benar akan menyerang kota Anshan, namun wali kota yakin, ucapan orang itu bukan hanya gertakan saja. Bukti lainnya dengan banyaknya pendekar kriminal yang berdatangan memasuki kota. Meski mereka tidak melakukan kejahatan selama di sini, namun hanya soal waktu mereka akan bertindak demikian. Wali kota juga sudah membuat surat meminta bantuan pada sekte atau klan yang lain perihal penyerangan ini agar mereka membantu mempertahankan kota Anshan. Para bantuan tersebut kini sudah berkumpul di perbatasan kota. Wali kota memang menyuruh mereka bersiap akan penyerangan yang bisa kapan saja terjadi. Pendekar Lun, alasanku mengundang ke sini adalah untuk memberikan kitab ini padamu. Kuharap kau bisa membawanya pergi. Wali kota mengatakan jika kitab tersebut sudah tidak pada dirinya atau kota ini, maka penyerangan musuh mungkin akan dibatalkan. Wali kota akan mengumumkan hal tersebut agar para pendekar yang berkumpul dapat mengerti. Jian Chen menghela nafas, ia menyadari situasi kota tidak sederhana yang diucapkan wali kota. Andai kitab itu adalah targetnya, maka sudah sejak 2 hari lalu saat orang itu datang ia sudah mengambilnya. Wali kota kemudian mengeluarkan kitab itu dari cincin ruangnya, kitab bersampul putih yang memiliki ukiran matahari dan bulan di depan dan belakangnya. Di tengah sampul buku tertulis nama kitab itu, yaitu bernama, Kitab Dewa Langit Surgawi. Lunzi kemudian membuka kitab itu. Ketika ia hendak melihat isi di dalamnya untuk dibaca, namun yang didapat justru sebaliknya, isi setiap lembaran kitab itu kosong, tidak memperlihatkan satu huruf apapun. Dahi Lunzi semakin berkerut sementara tangannya terus membalikan halaman per halaman, sampai habis pun tidak ada huruf yang tertera. Lunzi ingin mengatakan sesuatu pada wali kota bahwa kitab ini hanyalah buku kosong biasa, namun di sisi lain ia juga merasakan kitab yang ada di tangannya memiliki aura sihir. Orang awam atau bukan pendekar pun akan menyadari kitab Dewa Langit Surgawi bukanlah buku normal. Aku mengerti perasaanmu pendekar Lun, tetapi seperti itulah adanya. Aku sudah beberapa kali mencoba menguak rahasia buku itu, tetapi semuanya berjalan nihil. Kitab itu seperti buku kosong belaka. Jawab wali kota sambil tersenyum canggung. Satu hal yang membuat wali kota itu yakin bahwa kitab Dewa Langit Surgawi mempunyai sesuatu di dalamnya karena kitab itu selalu bersinar di sesekali waktu. Kitab Dewa Langit Surgawi akan bersinar keperakan saat cahaya bulan menyinarinya di kala malam. Pendekar Jian, apakah Anda menemukan sesuatu pada buku ini? Tanya Lunzi pada Jian Chen yang terlihat aneh setelah menatap kitabnya. Tidak senior, aku hanya merasa kitab itu memiliki sampul yang sangat indah. Jian Chen segera mengalihkan pandangannya. Tidak ada yang menyadari beberapa detik sebelumnya, sebelah mata Jian Chen telah berubah warna dari emas ke warna perak. Episode sebelumnya, Eps 236, Lunzi. Episode berikutnya, Eps 238, Suasana Malam. Jian Chen memang tidak bisa melihat isi kitab itu, namun beda ceritanya kalau ia mengaktifkan mata langitnya.
Walau hanya sesaat Jian Chen dapat melihat huruf di lembaran kitab Dewa Langit Surgawi, sepertinya kitab itu tidak dapat dibaca kecuali menggunakan mata langit Jian Chen. Jian Chen tidak berbicara lebih jauh saat Lun Zi bertanya padanya, hal itu akan membawa sesuatu yang tidak perlu. Meski Jian Chen akui dirinya penasaran dengan kitab yang ada di tangan Lun Zi, tetapi kitab itu bukan miliknya. Pertemuan dengan wali kota tidak berangsur lama. Lun Zi menawarkan Jian Chen untuk menginap di kediaman wali kota, tetapi Jian Chen menolaknya halus. Jian Chen mengatakan bahwa ia sudah memesan kamar di penginapan sebelumnya, belum lagi ia sekarang bersama dua gadisnya. Lun Zi menggigit bibirnya. Ia menyadari bertemu Jian Chen bisa dibilang hanya sebuah kebetulan dan bisa pisah kapan saja, namun ia juga mempunyai alasan kenapa membawa Jian Chen ke sini. Pendekar Jian, sebenarnya aku ingin meminta bantuanmu. Kata-kata itu akhirnya keluar dari Lun Zi. Jian Chen mengerutkan dahi. Secara terang-terangan Lun Zi mengatakan bahwa ia membutuhkan pertolongannya untuk melindungi kota Anshan. Situasi tidak sesederhana yang dikatakan wali kota. Sebagai orang berpengalaman, Lun Zi dapat lebih memahami situasinya. Melihat Lun Zi, seorang jagoan nomor 8 di Kekaisaran Naga, meminta bantuan pada anak muda di depannya, membuat wali kota mengerti bahwa Jian Chen memiliki kekuatan yang sama tingginya. Pendekar Jian, bisakah Anda membantuku untuk bergabung melawan penyerang kota? Jika dibiarkan terus kota Anshan dalam bahaya. Lun Zi mengatakan niatnya dengan menggebu-gebu. Tentu saja Lun Zi juga meminta bantuan Jian Chen tidak secara gratis. Ia dan mungkin wali kota akan memberikan bayaran memuaskan padanya andai Jian Chen membantu. Wali kota kemudian menganggukkan kepalanya. Ia tidak keberatan memberikan hadiah besar pada Jian Chen jika ikut berpartisipasi. Jian Chen menggaruk kepalanya. Diminta atau tidak, sebenarnya ia akan melakukannya. Lagi pula jika semua ini ada kaitannya dengan organisasi Sio Pemburu, maka ia tidak bisa tinggal diam saja. Jian Chen akhirnya menyetujui akan menolong kota sekuat yang ia bisa. Setelah itu ia berpamitan pergi karena dirasa tidak ada informasi yang harus digali lagi. Penyerangan ya. Jian Chen tersenyum tipis dalam perjalanan keluar. Lun Zi akan berdiam di kediaman wali kota. Jika ada sesuatu, Jian Chen bisa pergi ke sana lagi. Saat pulang, Jian Chen tidak langsung kembali ke penginapan. Sesuai yang diharapkan dari kota besar seperti kota Anshan, ada cabang asosiasi klan Miu diterapkan di sini. Jian Chen memasuki asosiasi tersebut. Dengan tanda pengenalnya dari Miu Fan, tidak sulit ia menjadi orang terpandang di asosiasi. Asosiasi di kota Anshan dipimpin oleh pengurus Yuan, seorang pria berusia 40 tahun yang memiliki kekuatan alam hampa. Pengurus Yuan menyambut Jian Chen dan memberikannya satu ruangan. Alasan Jian Chen kesini karena ingin mendapatkan informasi dari sudut pandang asosiasi serta mengetahui keadaan kota lebih jauh. Bagaimana dengan pemerintah kekaisaran? Apa mereka tidak bertindak terhadap kota Anshan yang hendak diserang? Jian Chen bertanya, memotong penjelasan pengurus Yuan. Mereka sudah melakukannya, Tuan Muda. Sebenarnya Yang Mulia Kaisar sudah mengerahkan pasukannya menuju ke kota Anshan sejak 2 hari lalu, dengan alasan yang tidak diketahui mereka belum sampai. Jian Chen mengelus dagunya. Bagaimana dengan informasi musuh? Seberapa banyak jumlah mereka? Selain para kriminal yang mulai berdatangan ke kota, aku mendengar dari mata-mata kami bahwa pasukan asing sedang menuju ke sini. Jian Chen mengerutkan dahi. Apakah kekuatan mereka cukup membuat kota ini rata? Pengurus Yuan batuk pelan ketika Jian Chen bertanya demikian. Tuan Muda, kota Anshan adalah kota yang besar. Selain wilayahnya yang luas, ada banyak pendekar kuat yang berdiam di sini.
Jian Chen tidak setuju dengan pendapat pengurus Yuan tetapi ia tidak membantahnya. Jian Chen mengetahui selama seseorang mempunyai kekuatan yang besar seperti kekuatan dari anggota Xiao pemburu, maka tidak mustahil sebuah kota bisa dihancurkan. Di dunia persilatan, jumlah bukanlah salah faktor kemenangan. Jika seseorang mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, mereka dapat merubah situasi seperti yang diinginkannya. Jian Chen kemudian bertanya tentang kekuatan asosiasi di kota Anshan. Ternyata ada 6 cabang toko di sini yang terletak di berbagai titik kota. Jika dihitung secara keseluruhan, kami sudah menyewa beberapa pendekar kuat Tuan Muda, ada 2 alam langit yang kami kerjakan serta 7 alam hampa, belum lagi ada belasan alam bumi dan alam kehidupan juga lebih banyak pendekar di bawahnya untuk menjaga asosiasi. Jian Chen sedikit terkejut ketika mendengarnya. Ia tidak menyangka asosiasi cukup kaya hingga bisa membayar seorang pendekar yang ada di alam langit. Klan Miu tidak memiliki pendekar kuat di dalam klannya sehingga kekuatan mereka cenderung lemah, namun dengan kekayaan yang mereka miliki, klan Miu dapat memperkerjakan pendekar bayaran di bawah kaki mereka. Setiap kekuatan pendekar di ranah tertentu mempunyai bayaran berbeda dan setahu Jian Chen, memperkerjakan alam langit mengeluarkan puluhan ribu keping emas. Setelah beberapa urusan lain di asosiasi, Jian Chen akhirnya kembali ke penginapan. Ketika ia sampai, Ye Ziyun dan Mei Li sudah menunggunya. "Kenapa kalian tidak beristirahat? Kupikir kalian sudah tertidur." Jian Chen tersenyum lembut melihat Mei Li dan Ziyun malah sudah berdandan cantik. "Kami tidak bisa tidur saudara Jian." Mei Li mengucapkan itu sebelum berpaling dari pandangan Jian Chen. "Benarkah? Atau kalian berdua memang tidak berniat tidur?" Jian Chen terkekeh pelan. Mei Li jelas tipikal gadis yang tidak pandai dalam berbohong. Menyaksikan itu Ziyun tertawa kecil. Ia tidak membantah ucapan Jian Chen karena memang seperti itulah keadaannya. "Saudara Jian, bulan begitu indah malam ini, sayang sekali kalau dilewatkan bukan?" Jian Chen tersenyum canggung, tentu saja ia memahami itu hanya kiasan belaka. Maksud niat Ziyun sebenarnya adalah ia ingin Jian Chen mengajaknya jalan-jalan malam ini. Jian Chen tidak keberatan jika itu di lain kota atau di waktu tertentu, tetapi kalau sekarang situasi kota tidak stabil, tentu saja menolak keduanya juga sulit, tetapi setelah dipikir kembali meski kota dalam gejolak namun kondisinya masih terbilang aman. Jian Chen akhirnya mengajak keduanya jalan-jalan sebentar, meski sudah malam kota masih terbilang hidup dengan banyaknya penduduk beraktivitas serta toko-toko sekitar masih dibuka. Terlepas dari luasnya, kota Anshan merupakan kota yang maju, dipenuhi tempat-tempat yang indah dan juga monumen untuk menarik perhatian pengunjung. Jian Chen tidak membawa Mei Li dan Ziyun ke tempat jauh, cukup melihat sekitar area jalan kota yang ramai. Keberadaan rombongan Jian Chen cukup jadi perhatian banyak orang, terutama 2 gadis manis yang bersamanya. Menanggapi tatapan itu Jian Chen hanya bisa tersenyum canggung. Ia tak bisa mengelak karena paras Ziyun dan Mei Li cukup membuat banyak orang terbius menatapnya. Jatuh cinta pada lirikan pertama bukanlah hal yang aneh ketika melihat paras Ziyun dan Mei Li. Keduanya memang memiliki kecantikan di level berbeda dari rata-rata perempuan pada umumnya. Episode sebelumnya, Eps 237, Kitab Dewa Langit Surgawi. Episode berikutnya, Eps 239, Suasana Malam 2. Eps 239, Suasana Malam 2. Kalian sepertinya sangat mengenal kota Anshan. Jian Chen tersenyum canggung. Sejak tadi mereka berjalan-jalan, Mei Li dan Ziyun memimpin langkahnya dari satu tempat ke tempat lainnya.
Dimulai dari taman, monumen kota hingga yang sekarang mereka sedang menuju ke sebuah restoran. Sepertinya keduanya sudah menjadwalkan jalan-jalan ini. Kami pernah ke kota Anshan beberapa kali saat berada di akademi, jadi sedikit mengetahui kelebihan yang terpendam di kota ini, ujar Ziyun menjelaskan. Benarkah? Apa kau mengajakku untuk mencoba makanan menu baru? Jian Chen mengelus pucuk Ziyun yang membuatnya tersipu malu dan sedikit salah tingkah. Ziyun memang mengajak Mei Li dan Jian Chen ke sebuah restoran yang paling terkenal di kota Anshan. Ada satu masakan dari restoran itu yang ingin ia tunjukkan pada Jian Chen. Ziyun memang tidak memiliki selera makan besar seperti Mei Li, tetapi gadis itu paling menyukai mencoba masakan baru di berbagai restoran. Ketika ketiganya sampai, Jian Chen mendapati restoran yang Ziyun tunjukkan merupakan restoran mewah dan mahal, memiliki lantai 5 di mana yang paling atas adalah tempat VIP. Karena tidak ingin mengecewakan keduanya, Jian Chen membawa Ziyun dan Mei Li ke lantai 5 yang paling mahal. Lantai 5 hanya berisi beberapa meja saja meski memiliki ruangan yang luas. Di depan para meja tersebut ada sebuah panggung untuk diisi para penari serta pemain musik. Rombongan Jian Chen duduk di meja dekat panggung, apalagi melihat Mei Li yang sepertinya tertarik dengan pertunjukan di atasnya. Ah, apa kalian sepasang kekasih? Kami punya diskon untuk mereka yang sedang menjalin asmara. Pelayan wanita menghampiri meja Jian Chen sambil tersenyum penuh makna. Jian Chen batuk pelan sementara Mei Li dan Ziyun tersipu mendengarnya. Jian Chen pura-pura tidak mendengar ucapan pelayan itu. Ia mulai memesan makanannya yang ingin dicoba sesuai rekomendasi Ziyun. Baik, tunggu sebentar, kami akan kembali beberapa saat lagi. Pelayan itu memundurkan diri setelah mencatat pesanannya. Saat menunggu makanan, dari anak tangga, ada rombongan lain yang naik ke lantai 5 juga. Rombongan itu berisi 7 orang dengan seorang pria tua berjenggot yang memimpin rombongannya. Pria tua itu melirik meja Jian Chen. Wajahnya seketika berekspresi tidak senang, namun ketika pandangannya melirik Ziyun dan Mei Li, ekspresinya berubah kembali diikuti seringai lebar. Rombongan itu memilih di salah satu meja, namun yang duduk hanyalah pria tua itu saja, menunjukkan statusnya yang tinggi, sementara 6 orang yang tersisa berdiri di sampingnya. Pria tua itu memiliki kekuatan tinggi, yaitu pendekar yang berada di ranah alam langit. Dia kemudian berbisik pada salah satu pengawal di belakangnya. Tak lama kemudian pengawal yang dibisikkan berjalan ke arah meja Jian Chen. Tanpa sepatah kata pun, pengawal itu tiba-tiba menaruh kantong kulit pada meja Jian Chen. Suara benturan koin emas terdengar ketika berbenturan dengan meja. Apa yang kau maksud? Mentraktirku makan? Jian Chen tersenyum lebar. Ziyun dan Mei Li bereaksi serupa. Mereka kemudian menoleh ke pengawal itu yang memiliki tampang sedikit seram. Tuan, kami menyukai 2 wanita yang bersamamu. Selagi masih memintanya dengan baik-baik, kau segera terima uang ini. Senyuman Jian Chen memudar, sorot matanya berubah menjadi dingin membuat pengawal itu meneguk ludah serta merasa merinding hebat. Apa yang kau katakan tadi? Jian Chen berkata dengan tajam. Pengawal itu meneguk ludah serta tidak bisa menggerakkan tubuhnya ketika ditatap Jian Chen seperti itu. Instingnya mengatakan Jian Chen adalah sosok yang sungguh sangat berbahaya. Melihat pengawalnya terdiam begitu saja, pria tua memberi instruksi pada pengawal tersisa untuk membantu pengawal pertama. 6 pengawal tersisa memasang wajah seseram mungkin, namun di pandangan Jian Chen mereka tidak lebih dari serangga. Para pengawal itu hanya berada di alam bumi, membunuhnya tidaklah sulit bagi Jian Chen. Tuan, kami adalah pemimpin organisasi Bunga Darah, dia sedang berbaik hati, jadi jika kau cerdas maka turuti apa yang dia mau.
ucap salah satu pengawal itu dengan senyuman penuh mengejek. Jian Chen melirik pria tua yang disebut sebagai pemimpin organisasi itu sebelum melirik ke yang lain. Jian Chen seolah tidak peduli dengan statusnya. Berbeda dengan Jian Chen yang acuh tak acuh, Mei Li dan Ziyun justru bereaksi berbeda setelah mendengarnya. Keduanya mengetahui organisasi Bunga Darah adalah organisasi pembunuh berbahaya yang terkenal di Provinsi Naga Api. Organisasi Bunga Darah adalah target yang ingin dimusnahkan oleh pemerintahan kekaisaran sejak lama terutama pemimpinnya, namun melakukannya bukanlah hal mudah terutama markas mereka yang cukup tersembunyi. Organisasi Bunga Darah biasanya menyerang secara sembunyi-sembunyi dan tidak membicarakan identitasnya, namun pengawal itu justru berkebalikan, ia mengancam Jian Chen dengan status pemimpin mereka. Jian Chen tentu saja mengenal kelompok mereka, tetapi di depan kekuatannya yang sekarang mereka bukanlah ancaman baginya. Jadi kenapa kalau kalian dari organisasi Bunga Darah? Apa aku harus takut saat mendengarnya? Jian Chen tersenyum lebih dingin. Kalau begitu bukankah seharusnya kalian ditangkap di sini? Pernyataan Jian Chen membuat pria tua itu terkejut. Biasanya orang atau pendekar akan takut sesudah mendengar namanya, tetapi Jian Chen berbeda. Kau beraninya. 6 pengawal yang ada di depan Jian Chen tidak segan-segan menarik senjatanya. Sebagai organisasi pembunuh mereka terbiasa untuk mengambil nyawa orang tak bersalah. Jian Chen tersenyum sinis. Sebelum para pengawal itu bersiap, Jian Chen bangkit dari kursinya lalu melakukan tendangan kuat pada mereka. Satu tendangan membuat lawannya terlempar dan tak sadarkan diri. Jian Chen kembali mengayunkan teknik tendangannya yang sulit dilihat dan tahan lawannya. Dalam beberapa detik saja, 4 pengawal di dekatnya sudah terbang dan jatuh pingsan. Pria tua itu terkejut, namun sebelum ia melakukan sesuatu Jian Chen sudah menghilang dari pandangannya dan muncul di depannya dengan telapak tangan sudah menempel di leher. Jian Chen langsung mencekik pria tua itu dan mengangkatnya ke atas, membuat pemimpin organisasi itu meronta kesakitan dan sulit bernafas. Kau menginginkan kedua gadisku. Sungguh lucu. Seharusnya kau beristirahat untuk sisa hidupmu, bukan alih-alih menginginkan gadis lain. Jian Chen menggeleng pelan. Tanpa basa-basi lagi Jian Chen kemudian melemparkan pria sepuh itu ke jendela restoran. Sebelum melompat ia mengatakan pada Ziyun dan Mei Li agar tetap di sini dan tidak kemana-mana. Jian Chen kemudian mendarat di depan pria sepuh itu yang kini masih terbatuk-batuk akibat cekikan Jian Chen yang kuat dan begitu tiba-tiba. Pria tua itu mengumpat berulang kali, ia tidak menyangka Jian Chen mempunyai kekuatan sehebat ini padahal terlihat begitu mudah. Episode sebelumnya, Eps 238, Suasana Malam. Episode berikutnya, Eps 240, Suasana Malam. Kultivasi Dewa Cahaya. Eps 240, Suasana Malam 3. Kau, siapa kau sebenarnya? Pria tua itu sudah menstabilkan dirinya lalu menunjuk Jian Chen geram. Tidak perlu mengenal identitasku sekarang, pikirkan dirimu yang belum tentu selamat hari ini. Jian Chen menggeleng pelan. Pria tua itu mengumpat kesal. Dari cekikan Jian Chen sebelumnya ia sudah mengetahui bahwa pemuda di depannya memiliki kekuatan yang sama-sama di alam langit. Ia kemudian mengeluarkan 2 pisaunya yang merupakan sebuah pusaka. Pria tua itu yakin bisa melawan Jian Chen kalau dirinya sudah bersiap. Tanpa menunggu lagi, ia langsung bergerak dan menyerang Jian Chen dengan teknik pembunuhnya. Pria tua itu memiliki kecepatan tinggi yang sulit dilihat oleh mata, tetapi Jian Chen nyatanya bisa melihat semuanya. Dengan tenang Jian Chen menghindari serangan pisau-pisau tersebut.
Setiap serangan pria tua itu mengarah pada bagian vital, mengenainya bisa langsung mengambil nyawanya. Teknik pembunuh, ya. Kau sepertinya memang benar-benar pemimpin organisasi pembunuh. Jian Chen berkata sambil menghindari serangan pisau. Diam kau. Pria tua itu mengumpat sekaligus frustasi karena serangannya dapat dihindari Jian Chen dengan begitu mudah. Teknik pembunuh pria tua itu cukup terkenal dengan serangannya yang tajam dan mematikan, tetapi di hadapan Jian Chen semuanya terlihat begitu tumpul. Jian Chen yang terus menghindar akhirnya berbalik menyerang dengan tangan kosong. Pria tua itu ingin menghindar serupa, namun serangan Jian Chen terlalu cepat baginya serta sangat kuat. Satu pukulan akhirnya mengenai perutnya yang membuat ia terdorong beberapa langkah dan langsung berlutut mengeluarkan darah. Para pendekar serta warga kota yang melihat keduanya mulai mengambil jarak dari pertarungan tersebut. Mereka menyadari keduanya adalah seorang pendekar tingkat tinggi. Warga kota bukan sekali saja melihat pertarungan seperti ini, sebelumnya ada beberapa pertengkaran lain. Pria tua itu memandang Jian Chen penuh kebencian, ia merasa dipermalukan hari ini dan berjanji akan membunuhnya. Pria tua itu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari cincin ruang sebelum menempelkannya ke bibir. Seketika suara lengkingan terdengar nyaring memenuhi udara. Suara itu berasal dari peluit yang ditiup pria tua itu. Jian Chen mengerutkan dahi, tidak lama kemudian ada belasan pendekar berjubah serba hitam yang menutupi wajah berdiri di samping pria tua itu. Jian Chen menilai bahwa mereka adalah bawahan dari organisasi pria tua itu, terdengar ketika mereka berkomunikasi. "Ketua, kau tidak apa-apa?" Salah satu dari mereka yang merupakan tangan kanan pria tua itu bertanya tentang situasi pemimpinnya. "Aku tidak apa-apa, ini hanyalah pukulan ringan." Pria tua itu menyeka bibirnya yang masih ada bercak darah sebelum memberi instruksi pada anggotanya dengan isyarat rahasia. Tidak lama pria tua itu bergerak bersamaan dengan anggotanya dengan gerakan rumit dan berpola. Jian Chen menyipitkan matanya, teknik formasi pembunuh. "Jadi kalian benar-benar para pembunuh elit, aku tak bisa membiarkan kalian hidup di sini." Sebelum Jian Chen terkepung oleh formasi mereka, ia sudah bergerak cepat dan tiba-tiba sudah ada di dekat salah satu anggota mereka. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam yang besar pada serangan tapaknya sehingga serangan berikutnya membuat lawannya langsung berhenti bernafas. Satu ayunan tapak tangan Jian Chen mengenai dada lawannya membuat jantung di dalam orang itu hancur seketika. Sebelum yang lainnya mencerna situasi, Jian Chen sudah bergerak ke anggota lainnya. Tapak serangan Jian Chen memang tidak menyebabkan luka di kulit atau goresan darah, namun ia akan mencederai organ dalam dari tubuh lawannya. Ketika Jian Chen membunuh salah satu dari mereka, yang lain tidak menyadarinya, barulah ketika tersisa hanya satu orang anggotanya, pria tua itu sadar akan dampak kuat serangan Jian Chen. Pria tua itu buru-buru mengambil jarak sementara anggota terakhirnya terlambat menyadari sehingga ia terbunuh di serangan tapak tangan Jian Chen berikutnya. Melihat situasi yang terjadi, para pendekar serta warga mulai meluaskan jaraknya dengan pertarungan. Menyaksikan Jian Chen dapat membunuh lawannya yang memiliki jumlah lebih banyak membuat para penonton ketakutan serta lebih memilih pergi. Ziyun dan Meili yang semenjak tadi menonton terkejut, keduanya tidak menyangka Jian Chen memiliki teknik sehebat itu. "Ah, kebetulan kita bertemu lagi, aku ingin mencarimu malam ini dan kau malah mencari masalah di tempat lain, kupuji keberanianmu." Seseorang bertepuk tangan di atas genteng rumah sambil duduk melihat Jian Chen. Jian Chen menoleh pada orang tersebut sebelum tersenyum lebar. Ia mengenalinya karena baru bertemu beberapa jam lalu dan sempat mempunyai masalah dengannya. Orang itu adalah Wu Yi, sang pendekar kematian.
Kau mau ikut bergabung? Jika tidak maka dia akan mati dan setelah itu kau yang berikutnya. Jian Chen menunjuk pria tua itu. Wu Yi seketika tersulut emosi, sebagai orang yang sudah berumur dan dihormati oleh kawan maupun lawannya baru kali ini ia dianggap remeh oleh seseorang. Kau sepertinya sangat percaya diri dengan kemampuanmu, tenang saja aku datang ke sini juga untuk membunuhmu. Wu Yi berkata dengan dingin. Oh, aku mengerti, jadi apa kau punya sekutu lain? Aku tidak keberatan menunggu kalian datang. Jian Chen menatap sekitar dan sekarang lebih memahami kondisinya. Peluit yang dibunyikan oleh pria tua itu bukan hanya memanggil anggotanya tetapi merupakan isyarat pada kriminal yang lain untuk berkumpul. Jian Chen sudah melihat ada banyak dari sebagian kriminal maupun organisasi jahat telah memasuki kota, hanya saja Jian Chen tidak menduga bahwa mereka saling bekerja sama. Umumnya para kriminal akan cenderung mementingkan urusan mereka sendiri, menyaksikan mereka semua saling terhubung menunjukkan ada sesuatu yang membuat mereka harus bersatu. Jian Chen menduga bahwa sesuatu yang dimaksud adalah menyerang kota ini. Dalam artian lain kitab tersebut bukan satu-satunya tujuan mereka. Huff. Aku ingin lihat seberapa besar nyalimu setelah semuanya datang. Wu Yi lalu melompat dan mendarat di samping pria tua yang Jian Chen lawan sebelumnya. Tidak lama Wu Yi berkata demikian, ada beberapa pendekar lain yang muncul lagi. Dari mereka yang datang Jian Chen menemukan selain Wu Yi dan pria tua itu, ada 6 orang pendekar alam langit yang sama kuatnya. Jian Chen juga melihat ada 5 pendekar alam hampa yang muncul dari kerumunan, sepertinya mereka telah menonton sejak pertarungan Jian Chen dengan pria tua itu tetapi tidak berani menyerang karena Jian Chen dapat mudah mengalahkan alam langit bahkan ketika sudah dikeroyok. Sebenarnya ada banyak pendekar kriminal lainnya yang datang di sana namun kekuatan mereka hanya ada di alam kehidupan dan alam bumi. Mereka tidak berani maju karena menyadari bukan tandingan Jian Chen. Membantu boleh jadi menghambat yang lainnya. Di sisi lain para warga atau pendekar biasa sudah cukup menyaksikan hal tersebut, terus di sana akan membuat mereka dalam bahaya. 13 pendekar bersiap melawan Jian Chen, 8 pendekar alam langit dan 5 pendekar alam hampa. Jian Chen tersenyum tipis sebelum mengeluarkan pedang pusaka kelas bumi yang diambilnya dari asosiasi. Pedang pusaka itu memiliki mata pedang berwarna pink. Kak Ziyun, saudara Jian. Mei Li menahan nafasnya. Meyer, kita tunggu di sini. Aku yakin dia dapat mengalahkan mereka. Ziyun menggigit bibirnya, meski berkata demikian, ia juga mempunyai kekhawatiran tersendiri, takut orang yang dicintainya kenapa-napa. Episode sebelumnya. Eps 239, Suasana Malam 2. Episode berikutnya. Eps 241, Suasana Malam 4.